Pak, ya aku sekarang Banyumas, Pak. Ya TKW, aku nang Malaysia. Kampung halaman. Iya. Lah ya Pak, tuh akan sehat ya Pak ya. Semangat Pak ya. Aku dukung Pak. Dukung apa? Mas Ganjar, sedikit ke profil panjenengan ya. Rambutnya kok kian putih ya sekarang? Tapi bukan karena stres ya? Hah? Bukan karena stres ya? Ada tekanannya? Ya tiap hari lah. Tiap hari? Dari siapa? Kalau ada cerita-cerita survei copras, capres, wopo, gitu. Nggak usah GR kalau di PDI Perjuangan. Kalau mau belajar keteguhan, saya belajar sama seorang Megawati. Keteguhan dari seorang Megawati? Ya. Tapi kalau saya belajar keluasan, itu belajar dari seorang Taufik Imas. Kalau menggabungkan keteguhan dan keluasan? Oke, saya sekarang baru saja menjemput rombongan dari Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Tapi agar lebih jelas ya, saya buka saja maskernya karena saya juga sudah melakukan swab. Mas Ganjar udah swab kan? Sudah. Kemarin sudah di swab. Udah di swab sehingga relatif aman. Ya, kita akan ngobrol dengan Gubernur Jawa Tengah soal bagaimana pengembangan wisata Borobudur, bagaimana soal spot turisme. Mas Ganjar dari Jogja tadi goes. Tadi goes dari Jogja sebenarnya dual ton, tapi saya ikut goesnya. Istri yang ikut sepeda dan lari, dan kita putar tadi di Borobudur, dan hari ini bersama kawan-kawan finish di sini, dan di belakang kita ada Balkondes. Balkondes, ya. Ini adalah Balkondes Ngudiarjo ya. Mas Ganjar dan Bu Atikoh itu division of labor-nya top banget. Istrinya suruh ikut sepeda dan lari, beliaunya hanya sepeda. Itu gimana bagi tugasnya itu? Enggak, karena memang dia latihan dan dia seneng lari. Oke. Dia pingin banget ikut event-event maraton baik nasional maupun internasional, maka kepingin banget. Kalau hari ini kita bicara Borobudur Marathon, dia mau, saya sekarang mau latihan terus untuk ikut yang maraton full. Gitu. Mantap. Jadi coba Mas Ganjar, rutenya gimana? Tadi dari Malioboro start, langsung masuk finish ke Borobudur? Ya, dari Malioboro terus kemudian kita putar ke kanan, terus kemudian masuk lagi di Kulon Progo ya? Kulon Progo ya, terus masuk sampai sini. Jalannya bagus banget. Jadi kalau orang suka speed, terus kemudian rolling begitu, wah ini seneng. Ada sih beberapa 2 tanjakan saya kira tadi yang agak tinggi. Agak tinggi. Jadi terus menarik, ya banyak guyonannya. Guyonan. Karena ada kemudian yang peserta yang akhirnya nuntun. Tuntun baik. Tuntun baik. Kalau nuntun bagusnya tuh ada yang kemudian selfie motret kan di medsos kan. Dunia medsos. Dunia medsos. Selalu menarik. Oke, sekarang masuk ke Borobudur. Ini Borobudur kan udah menjadi betul-betul menjadi wilayah wisata yang menjadi super lah. Pemerintah pusat mendukung. Kalau dalam bayangannya Pak Gubernur, gimana pengembangan Borobudur ini akan jadi seperti apa sebetulnya? Ya, sekarang sudah kita bicarakan jauh lebih komprehensif, Mas Budiman. Jadi sebagai tempat destinasi super prioritas. Super prioritas. Sekarang kita bangunnya tidak hanya Borobudur. Borobudur itu jadi satu titik magnet dan jadi sumber apapun lah inspirasi. Kita mau bicara kuliner, mau bicara budaya, mau bicara seni ya, itu kita sebenarnya bisa explore. Nah, yang mesti kita siapkan adalah area di sekitarnya, partisipasi warganya, event. Event ini menjadi penting. Nah, inilah yang sekarang kita coba koneksikan dengan berbagai titik-titik destinasi wisata lainnya, sehingga kalau orang ke Borobudur tidak hanya pingin naik candi, tapi ada ke Balkondes, terus kemudian orang akan berkesenian, main gamelan asik loh Mas, belum pernah main, terus hanya, ayo ikuti saya, dong nong neng nong gleng nong neng nong gleng, itu asik. Saya ketemu orang Inggris, ternyata dia punya satu tempat yang agak tinggi di sekitar Borobudur, ngajarin nari loh. Dia seorang geolog gitu, dan kemudian wah keren. Ada punya gambaran kapan kira-kira betul-betul akan menjadi sempurna tidak, tapi mendekati perfect, semuanya terintegrasi di Borobudur? Kalau kemudian kita bicara yang paling rasional ya,
dengan adanya pandemi dan sebagainya itu ya 2023. 2023 bisa dikerjakan. Makanya saya sampaikan sama kawan-kawan dari Kementerian Pusat ya sudah hadir, kita berkoordinasi dengan provinsi, dengan kabupaten, dengan pengelola semuanya, BUMN juga. Kita bicarakan bahwa yuk mumpung masih pandemi, kita cepetin pembangunan, dukungannya, perbaiki sistemnya, channelingnya, pokoknya dikumpletin deh. Maka nanti begitu selesai, kita siap. Dan sumber daya manusia lokalnya juga sudah sangat sadar wisata dan ya lebih nyaman secara kultural ya. Ini pertanyaan bagus ini Mas Budi. karena itu yang paling penting. Itu. Jadi sekarang pemanasan di balkondes itu orang mesti punya habit yang bagus ya. Saya di dunia pariwisata, maka sampah mesti bagus kelolaannya. Ya jangan ngepro kalau ada orang jualan, ramah, terus kemudian memperbaiki bahasa apapun ya, sehingga selalu tersedia. Kalau sudah demikian adanya, sempurna. Lalu sebenarnya apa lagi yang perlu dibenahi lagi dalam konteks pengembangan Borobudur untuk menjadi super destination sebenarnya? Ini bagus sekali. Yang sekarang diperlukan adalah mindsetnya mesti disamain semua ini. Karena ini pusat, ini center, maka ayo menuju ke sini. Kalau kamu mau bangunan di sini jangan masif, nggak boleh. Maka tata ruang dikendalikan. Siapa ini? Pemerintah. Siapa pemerintah daerah? Pak Bupati Magelang, saya begitu ya, termasuk pusat. Terus kemudian kalau orang mau buat bangunan, tolong arsitekturnya menyesuaikan. Tolong dong sesuaiin dengan adalah kondisi adalah ini ada nuansa Borobudurnya itu kayak apa sih tradisional itu ada. Terus kemudian mindset berikutnya jangan kita hanya berebut saya dapat berapa. Jangan. Value-nya tidak hanya pemerintah dapat setorannya berapa dari pajak, terus kemudian bisnis saya akan seperti apa, tidak. Karena ini added value-nya akan panjang sekali. Kan ekonomi masyarakat muncul Mas. Umpama kita bicara lah apa Borobudur Marathon ya, terus kemudian kita bicara Tour de Borobudur, Borobudur Festival, Borobudur Writing, itu kan banyak sekali kan. Emangnya orang datang di sini nginepnya di mana? Nah, Balkondes mulai tumbuh, dibutuhkan, terus kemudian masyarakat mulai terlibat, begitu kan ya. Saya melihat kondisi-kondisi itu yang membuat nanti ekonomi akan muncul juga gitu. Mas Ganjar, sedikit ke profil panjenengan ya. Rambutnya kok kian putih ya? Genuine tapi ini. Genuine? Atau memang sengaja dibuat? Enggak. Ganjar si putih gitu? Enggak. Saya itu Mas, keluarga saya seperti ini, terus orang tua saya, hampir semua sekeluarga sebenarnya sudah ubanan. Tapi ada kakak saya yang nyemir, kalau saya enggak gitu. Oh gitu. Nah karena saya enggak nyemir, terus ada blessing gitu. Pak Ganjar yang mana? Yang ubanan. Sehingga kalau kita ketemu gitu Mas, ketemu banyak orang gitu, ada lihat ubahnya, Pak Ganjar gitu. Jadi menjadi personal branding juga tuh. Kayaknya Ganjar ubanan. Ganjar ubanan. Ada juga yang sekarang kalau Habib Syekh itu manggil saya Mbah Ganjar, jadi Mbah juga. Mbah juga. Tapi bukan karena stres ya? Hah? Bukan karena stres ya? Enggak, asik-asik aja. Asik-asik aja? Asik-asik aja. Oke. Jadi gini, ketika kita ada satu profesi atau kita punya passion, nikmati aja gitu. Nikmati ya? Nikmati, karena biasanya kalau seneng itu seperti hobi. Orang itu, saya suka hobi sepeda ya. Cari sepeda, pengen nabung, dapat sepeda itu nabung. Wah, saya punya sepeda yang saya inginkan. Wheelsetnya ganti ini, saddle-nya ganti ini gitu. Saya pengen jersey itu. Seneng. Saya pengen tanjakan itu, saya pengen jarak segini. Seneng pasti. Dan itu dilakukan dengan voluntarism. Makanya, maka seneng. Mau ditaruh di apa seneng. Ya kayak di wartawan lah kira-kira, stres gak sih diteleponin, kenapa beritanya jelek? Kamu ini ya, kamu mau menjatuhkan saya, mendiskreditkan. Ya tekanan-tekanan biasa saja. Ada tekanannya? Hah? Tekanan ada ya? Ya tiap hari lah. Tiap hari? Dari siapa? Dari mana-mana. Dari mana-mana? Pak jalannya rusak. Bapak kerja apa? Biasa. Di medsos ya? Di medsos paling banyak. Medsos lebih gampang dengan rakyat? Jauh lebih gampang. Saya menggunakan jauh lebih gampang. Karena apa? Karena kalau saya ketemu langsung nggak mungkin. 36 juta penduduk Jawa Tengah. Saya ke Cilacap dulu 7 jam. Ya sekarang dengan adanya tol 4 jam. 4 jam, oke. Dengan 7 jam saya bagaimana mengendalikan masyarakat?
kalau tidak menggunakan teknologi informasi. Maka medsos itu sebenarnya tempat bekerja saya, cara bekerja dan tempat bekerja. Jadi ada ruang virtual dan ada metode. Iya. Maka Mas, seluruh OPD saya minta punya medsos wajib dan centang biru loh. Centang biru verified. Verified. Dan itu kalau kemudian 1 kali 24 jam dia ada pertanyaan masyarakat tidak dijawab, sudah ada tanda ke saya. Oh, ada KPI-nya. 1 kali 24 jam harus dijawab. Harus dijawab. Dijawab itu belum tentu selesai. Iya makanya. Minimal ada terima kasih masukannya. Itu betul. Nah, kalau kemudian sampai 3 kali enggak, langsung saya panggil. Kalau udah bosan jadi kepala dinas nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jadi itu membuat birokrasi terreform sekarang dan tidak ada istilah lagi. Maaf Pak Ganjar, saya gaptek, nggak ada. Sekarang mereka enjoy. Dulu kalau mau laporan ke saya, tebelnya segini. Pertama-tama yang saya hormati, data-data macam-macam. Sekarang enggak Mas, hanya 3. Pak, jalannya rusak. CC Bina Marga, langsung dia turun. Terus kemudian gini, inilah kemarin warga lapor sama Pak Gubernur, dan sekarang sudah kita perbaiki, mudah-mudahan manfaat. Gitu. Kalau enggak ada yang lebih mudah lagi. Hai guys, saya lagi memperbaiki jalan gitu Mas. Jadi akuntabilitas ya? Asik kan? Betul Mas. Jadi sebenarnya orang tidak sadar bahwa public accountability itu bisa dibangun di situ. Dan itu real, ya. Terus kemudian audiovisual. Nggak perlu tulisan. Bisa dilihat ya. Saya hanya 3 aja Mas. Kalau ada orang, Pak itu ada orang tidur di pinggir jalan Pak, kasihan Pak. Dinsos ambil. Perintahku sih cuma itu aja. Nanti Dinsos itu Mas, cara kerjanya setelah saya trace, mereka lari telepon ke TKSK langsung datang. Saya hitungi Mas, enggak hari, jam. 2 jam itu Bapak sudah kita kirim, kita lagi negosiasi. Bayangin, mohon maaf. Ini negosiasi orang dengan gangguan jiwa, negosiasi dengan orang yang tiba-tiba di pinggir jalan mau dibawa ke rumah rehabilitasi sosial. Itu ternyata butuh ilmu. Ini ke teman-teman TKSK ini top. Pak Ganjar ini belum mau, dirayu Mas. Proses merayu itu di video. Maksud saya, publik juga harus tahu. Oke, birokrasi kadang-kadang menyebalkan ya. Lama, pungli, jelei lah. Gitu. Tapi Anda melihat nggak susahnya mereka dengan ketulusan mereka bekerja. Wah, saya angkat jempol. Maju terus. Kalau ada yang mukuli kamu, sayang maju. Gitu Mas. Jadi begitu selesai, Pak Ganjar orangnya sekarang sudah diresos, terus rambutnya dibotakin, dimandiin, dibersihin, dikasih baju, nyanyi karaoke Mas. Hatiku maknyes Mas. Maknyes. Negara hadir, pemerintah melayani. Dan medsos adalah memang bentuk kehadiran dari pemimpin ketika melihat realitas sosial di masyarakat yang memang butuh penanganan segera. Mas, orang datang mau melapor ke kantor Pemprov, ketemu Satpol PP Mas, kumisnya segini, ngapain? Mau ketemu gubernur, siapa emangnya kamu? Udah stres dulu. Orang bilangin kurang ajar kira-kira gitu. Tapi kalau medsos, Pak Ganjar ini begini. Hanya memang ada negatifnya. Hoax. Terus kemudian mohon maaf ya kata-katanya juga kadang-kadang kasar. Uncivilized ya. Ya, terus kemudian uncivilized, terus kemudian kadang-kadang akunya bodong. Ya gitu-gitu. Maka sebenarnya bisa kok kita gunakan medsos untuk itu. Mas Ganjar punya medsos apa aja? Saya paling aktif di Twitter. Terus kemudian katanya orang ke Instagram, saya pindah Instagram. Yang pertama kali sih Facebook saya. 3 ini masih aktif. Terus kemudian teman-teman bilang, Pak, kadang-kadang kita pengen tahu loh Pak kegiatan Bapak itu buat YouTube. Buat YouTube saya. Terus kemudian kadang-kadang perlu brief. Apa sih yang kemudian ada yang ceritanya agak sedikit panjang, saya buat monolog di sana. Dan kemarin saya terharu agak gimana gitu ya. Pak, ya aku sekarang Banyumas Pak. Ya TKW aku nang Malaysia. Kamu halaman. Iya. Lah ya Pak, tentu akan sehat ya Pak ya. Semangat Pak ya. Aku dukung Pak. Gitu. Dukung apa? Hah? Dukung apa? Ya nggak tahu. Masyarakat itu apa ya? Kadang-kadang jalan bagus gitu. Aduh terima kasih Pak. Gitu. Mas, saya pernah ke Hong Kong. Ketemu dengan PMI kita di Hong Kong. Mereka itu membuat kaos namanya Republik Ngapak. Itu mereka mengorganisasikan diri, ada uangnya kemudian membantu. Pak Ganjar dukung kita ya, oke selalu saya dukung Pak Ganjar. Ini kemudian kita mau bantu mereka yang tidak bisa sekolah, kita bangun rumah tidak layak huni. Itu hanya dari PMI yang di Hong Kong. Maka saya buat Mas, sudah 2 tahun ini karena pandemi saya membuat halal bihalal virtual.
Saya pikir kan pesertanya seluruh Jawa Tengah. Enggak, Mas. Enggak. Seluruh dunia, Sudan kemarin ada, Mesir ada. Pak Ganjar saya kuliah di Sudan. Saya di Mesir, Pak. Pak saya di Amerika, Pak saya di Belanda, Pak. Saya di Taiwan, Pak. Saya di Jepang, Pak. Waduh, seneng. Pak, kalau orang Papua boleh ikut nggak, Pak? Ya boleh dong, gitu. Okay. Jadi artinya betapa medsos itu sebenarnya bisa menjangkau. Saya tidak membayangkan, Mas. Kalau medsos itu ada ketika Republik ini mau lahir. Dan saya tidak membayang kalau Bung Karno dulu sudah main medsos. Saya kira seluruh dunia itu akan digembarkan dengan pidatonya. Jadi medsos sebagai keniscayaan bagi siapapun pemimpin yang memang harus berkomunikasi dengan rakyat. Hari ini, ya. Kalau nggak ditinggal kamu? Ditinggal. Karena mereka tidak bisa sentuh. Mau apa sentuhnya? Mau salaman sama Pak Ganjar nggak bisa. Tapi dengan medsos, anytime, anywhere. Dia di mana bisa tulis, dia di sini bisa tulis, mau isu apapun. Mulai sandal hilang, kalau bojora mulih-mulih dilapor ke aku, Mas. Tapi juga ada pandangan bahwa pemimpin bermedsos kadang-kadang juga tidak membumi. Tidak membumi karena itu hanya di alam digital, alam virtual, tidak di alam realitas. Menyeimbangkannya gimana? Ya dua-duanya. Oke. Ada yang perlu disentuh secara virtual karena itu cepat. Saya kira siapa ya? Kita lihat pemimpin dunia dengan segala kehebohan Trump, setiap Trump mention di Twitternya mempengaruhi dunia, Mas. Oke. Pak Jokowi saya kira sama. Ya. Tapi dalam sisi lain betul pemimpin juga harus turun. Harus turun ke lapangan. Sepakat saya. Maka saya juga menyadari posisi itu gitu ya, sehingga oh iya ya turun kayak gini, saya sepedaan, saya mampir ketemu UMKM, menyapa Pak Ganjar. Niki lho Pak UMKM kula lho sing ngajari sapa ngono. Apik mboten Pak? Apik. Entuk dikritik ora? Pripun Pak pripun? Iki diperbaiki. Caranya pripun Pak? Ya sudah, habis ini Anda ke Dinas Koperasi, Anda mau nggak datang ke working space kita? Nah, itu ketemu Mas. Terus kita arahkan untuk kemudian mereka bisa kita ajak gitu. Ya tentu saja tidak ada orang sempurna, nobody's perfect lah ya Mas, termasuk saya. Tapi penting. Ya sayangnya tidak semua itu bisa serta-merta dikombinasikan. Mungkin karena jarak. Pama begini. Kemarin ada seorang guru itu nulis bahwa saya Pak nggak bisa ngajar anak-anak karena anak-anak nggak punya handphone. Nah, yang punya handphone sinyalnya sulit Pak. Itu ditulis, tulis pakai surat, dikirim. Karena dia nggak bisa bermention ria ke saya atau bermedsos ria ke saya. Akhirnya setelah saya baca begini, terus saya datang, naik motor saya ke Magelang. Datang ke sana, waduh, saya bawa kawan-kawan dari Telkom, saya bawa dari Kominfo. Saya mau ini harus ada BTS dipasang di situ. Terus kemudian dia bicara. Pada saat bicara dia bilang, Pak Ganjar, saya kadang-kadang saya juga membuat paparan-paparan yang saya upload di YouTube. Jadi dia punya kesadaran kan. Tapi kalau saya tidak datang di lokasi itu, ya nggak bisa. Terus saya kontrol dari jarak jauh ya nggak bisa. Benar juga ya harus turun. Harus turun ke lapangan. Pak Gub, jadi 2 periode di DPR, ya. Sekarang kemudian ke gubernur. Apa bedanya sih menjadi legislator dan menjadi eksekutor? Beda Mas. Legislator itu kan parlemen. Ya. Parlemen itu kan parle. Parle itu kan bicara. Jadi dia bicara aja. Jadi kalau ada orang, wah DPR kok bisanya ngomong, ya enggak, DPR itu justru harus ngomong. Kalau yang enggak ngomong itu salah. Pemerintah itu eksekutif. Eksekutif itu tugasnya to execute. Ya tugasmu ngeksekusi. Beda. Maka kalau kemudian masyarakat perlu sesuatu, dia akan datang ke legislatif. Legislatif oke, nanti akan saya panggil pemerintah. Waktunya panjang. Kecuali legislatifnya banyak yang kreatif, langsung telepon. Wah. Iya. Sekarang kreatif nggak? Banyak. Banyak yang kreatif? Banyak yang enggak? Iya juga sih. Jadi ada yang teleponan cepat gitu, yang mereka sadar betul akan posisi sebagai fungsi keparlemenan dan itu memang ada fungsi oversight-nya dia. Yo aktif. Mas Ganjar, ini ada pupuk kekurangan, udah kirim nomor teleponnya ke saya, tak eksekusi langsung. Itu rakyat pasti akan dukung lagi dewan itu. Dan itu saya lihat dari sisi ketokohan mereka,
dan passion mereka sekali lagi sebagai anggota parlemen top, Mas. Dan saya punya banyak teman yang seperti itu. Banyak kok yang peduli, tapi yang nggak ngerti juga banyak. Nah eksekutif nggak? Eksekutif kalau datang, Pak Ganjar, jalan rusak. Pak Ganjar, ini butuh gamelan umpama. Pak Ganjar, saya itu punya saudara TKW sekarang sakit di Singapura nggak bisa pulang. Nomor teleponnya. Saya telepon langsung ke Mbak Retno, Bu Menteri, Bu Menlu. Nyuwun tulung nggih gitu. Oke Pak Gub, apakah saya diizinkan untuk telepon dubes langsung? Silakan. Mas sekarang cepet banget. Menaker, Bu Menaker boleh ya? Saya komunikasi langsung. Oh silakan, jadi cepat kita eksekusi. Maka begitu pulang Mas, tiba-tiba ada yang telepon. Pak Ganjar, terima kasih ya. Anda tahu nomor telepon saya? Kemarin ada staf Bapak telepon saya, terus saya tanya, boleh nggak saya telepon langsung Pak Gubernur? Boleh. Stafku udah tahu Mas. Kalau teleponku itu boleh dibagi. Oh boleh dibagi? Boleh dibagi. Terus telepon gitu. Terus begitu. Banyak orang yang telepon, orang-orang nggak dikenal telepon gitu? Sampai hari ini belum selesai nih, saya jawabannya. Dijawab satu persatu? Iya. Oke. Nggak pakai admin? Kalau kayak WA enggak Mas. Enggak ya? Admin itu sekali-sekali saja, umpama kayak di Facebook gitu ya, yang sifatnya umum-umum itu admin. Tapi kalau yang sifatnya khusus, teman-teman yang di back office ngabari, Pak Ganjar ini perlu dijawab langsung Pak. Gitu. Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi, menjadi legislator dan menjadi eksekutor, bagi Pak Ganjar nih lebih passionnya lebih di mana? Lebih parley, berbicara, atau execute sih? Atau di eksekutif sih? Kalau saya menimbang-nimbang dan kemudian apa yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dan dirasakan langsung, ya eksekutif Mas. Eksekutif. Rakyat itu bicara apa kita langsung kok. Saya memahami ini ya Mas. Pak Ganjar saya nggak bisa nebus ijazah. Karena orang tua saya nggak mampu. Oke, saya minta surat keterangan tidak mampu. Saya beresin besok pagi. Ada bisa pakai duit sendiri, ada yang kemudian kita bisa pakai umpama CSR. Bang Jateng bantu dong, BUMD bantu dong, bisa. Atau barangkali menggunakan zakat infak sedekah kalau mereka yang dari Muslim, Mas. Jadi sebenarnya ada juga iuran dari teman-teman di dinas masing-masing. Karena apa? Mereka punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab juga. Jadi nilai Pancasilanya nggak usah diomongin, langsung dieksekusi. Dilakukan ya. Dan itulah yang saya bilang to execute itu. Maka kemudian di eksekutif gitu ya, beres. Kalau nggak tak telepon langsung. Pak Kadis kalau kayak gini bisa bantu nggak? Bu Kadis bisa bantu nggak? Sederhana itu aja. Itu jawabannya satu mesti mereka. Bisa. Ngono Mas. Jawa Tengah selesai 2023. Ada rencana selanjutnya sebagai gubernur? Ya sudah, kalau gubernur kan nggak boleh 2 kali. Nggak boleh 2 kali. Terus mau ngapain? Ya pensiun lah. Nggak ada punya pikiran-pikiran politik lain? Pikiran politik saya ini orang partai. Kultur PDI Perjuangan itu, kalau mau ada penugasan dari partai, udah tunggu aja perintah ketua umum. Suruh ngapain? Suruh ngapain. Kalau nggak disuruh nggak usah GR deh gitu. Jadi itu sangat disadari oleh seorang Ganjar Pranowo. Oh, saya berpartai sejak tahun 92 masih mahasiswa. Ya jelek-jelek kayak saya agak cukup lama lah. Gitu. Jelek-jelek kayak saya, dan saya orang yang dididik oleh partai, dibesarkan oleh partai, dikritik oleh partai, didevelop juga oleh partai, maka ya saya harus terima kasih. Tapi kalau ada analisis dari teman-teman PDI bahwa Mas Ganjar sedang mempersiapkan untuk nyapres di 2024, respon Mas Ganjar gimana? Enggak lah Mas. Gini loh, orang sebagai kader itu menurut saya do your best. Do your best, oke. Gitu aja. Sudah lakukan saja sebagai dewan. Kalau di PDI itu ada 3 terkenalnya Mas. Namanya 3 pilar. Ada struktural, ada eksekutif, ada legislatif. Tapi juga ada basis massa. Lakukan saja apa yang terbaik. Kalau itu sudah terbaik, partai pasti akan melihat. Alah Ganjar, kamu itu ternyata jelek kok, ngimpi gede-gede. Sudah. Ngono. Rampung. Selesai. Maka statement-statement saya sampaikan sejak dari awal bahwa wes lah, ya. Kalau ada cerita-cerita survei capres wopo kuwi gitu, nggak usah GR kalau di PDI Perjuangan. Nggak usah GR. Nggak usah GR. Karena?
Karena kita institusi. Karena kita partai. Bukan cerita individu. Ini cerita banyak. Maka kalau tradisi itu di partai semua orang sadar kok. Apa kata Bu Mega? Itu aja. Karena hasil kongres itu sudah diberikan mandatnya kepada ketua umum. Jadi itu konstitusional untuk partai kita, partai kami. Bukan kita ya, kami ya, sorry. Iya. Tapi kalau berbagai kegaduhan-kegaduhan yang terjadi itu Mas Ganjar lihatnya apa? Salah analisis atau apa ini? Testing the water atau apa sebenarnya sedang terjadi? Enggak, mungkin itu kalau buat saya itu koreksi buat saya. Koreksi buat apa yang dikoreksi? Ya mungkin saya ada yang tidak benar. Maka saya sampaikan kemarin, saya tidak ada persoalan dengan siapapun begitu, sehingga sebagai kader saya bisa dikoreksi. Mas Ganjar, sebagai politisi yang relatifly muda, mentor politik Anda siapa sih? Banyak ya Mas. Siapa itu? Awal-awal saya masuk partai masih mahasiswa itu Mbah Tarjo. Mbah Tarjo Suryo Guritno. Yes. Oke. Dan setelah itu saya dikenalkan dengan banyak orang, termasuk waktu itu diajak oleh Mbah Tarjo ke tempat Bu Mega. Itu sebelum 27 Juli. Saya tidak pernah lupa. Ya banyaklah, saat itu juga era Suryadi saya pernah ketemu, Mas Guruh pernah ketemu, Pak Kui pernah ketemu. Jadi saya orang beruntung sebenarnya. Banyak yang suka kawruh ya? Iya benar, ini kan orang-orang hebat. Saya ngimpi, bisa kenal dengan Pak Tarjo gimana? Seneng banget. Kapan ya bisa ketemu dengan seorang Kui? Waktu itu kan, dengan Suryadi saat itu. Masih PDI, belum perjuangan. Habis itu, kapan ya bisa ketemu dengan Bu Mega? Gitu. Maka pada saat Mbak Tarjo ngajak pertama kali kita ke sana, seneng banget. Padahal cuma jarak jauh. Jarak jauh. Ketemu Bu Mega seneng. Dulu waktu di Kebagusan itu, kalau malam sekitar jam 10 biasanya Gus Dur datang ke tempat Bu Mega, terus kemudian di ruang kaca semuanya pergi gitu ya. Yang di luar di Kebagusan banyak. Saya biasanya di dapur, nonton TV gitu ya. Saya terus ketemu Pak Taufik Kimas. Taufik Kimas. Pak Taufik itu baik banget. Fleksibel. Sangat. Maka kalau saya ngobrol, kalau mau saya belajarnya, kalau mau belajar keteguhan itu saya belajar sama seorang Megawati. Keteguhan dari seorang Megawati. Ya. Tapi kalau saya belajar keluasan itu belajar dari seorang Taufik Kimas. Kalau menggabungkan keteguhan dan keluasan? Ya itulah kemudian ujian buat saya. Karena kemudian saya bisa menggabungkan dua-duanya. Gitu. Kalau soal nilai-nilai nggak ada yang nggak, pasti Bung Karno. Ya. Bung Karno. Tentu saja. Dan itu pemimpin yang diidolakan seorang Bung Karno. Iya, rata-rata orang PDI Perjuangan pasti dengan nilai-nilai itu. Tapi saya juga belajar bagaimana Republik ini lahir, karena tokoh agama juga banyak lah. Ya, Musari juga lahir, Ahmad Dahlan juga melahirkan ya. Cokroaminoto kan melahirkan banyak tokoh dengan berbagai varian ideologinya kan. Jadi banyak Mas, pendiri bangsa ini banyak kok. Tapi ya in practice saya belajar betul. Karena saya dimarahi Pak Taufik Kimas juga sering, tapi saya baru sadar. Ternyata Pak Taufik Kimas itu kalau marah itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Dan itu baru saya sadari setelah saya maju 2013. Saat itu dan kemudian saya menang, saya lapor kepada Pak Taufik Kimas. Lapor Mas itu. Sini Jar. Biasanya saya dimarahi. Hari itu saya dibangga-banggakan. Waduh, saya senang banget. Dan itu pertemuan saya terakhir. Karena setelah itu beliau ke NTT dan kemudian beliau meninggal. Ada Mbak Puan juga di sana waktu itu. Dan memang Mbak Puan banyak membantu saya pada saat 2013. Sebagai komandan tempur lah saat itu ya. Itu saya belajar dari para senior-senior ini. Waktu saya kemudian di Dewan, Senturi itu Mas. Itu Pak Kui telepon saya. Mas Ganjar, kita ngobrol dulu gitu, diajari. Senang saya diajari. Sehingga penugasan-penugasan di partai itu sebenarnya saya banyak belajar dari orang-orang hebat itu. Kalau pemimpin idola atau pemimpin idaman dari seorang Ganjar Pranowo, kalau di Indonesia siapa? Terlalu banyak untuk saya sebutkan. Terlalu banyak. Mas. Tapi yang paling betul-betul mengena dan itu betul-betul menginspirasi seorang Ganjar? Ya Soekarno lah. Soekarno sebagai dengan segala silatnya yang luar biasa melahirkan republik dengan nilai-nilai begini kok. Gitu. Tapi di balik itu ya orang tua saya. Ayah ibu? Ya. Kenapa? Kami dari keluarga miskin Mas. Dari keluarga miskin? Nggak ada Mas cita-cita yang segede ini bisa ngimpi aja lewat enggak Mas. Maka kalau Bapak Ibu saya mungkin sampai hari ini masih hidup, pasti saya akan banyak dinasehati.
Oke. Mungkin karena kelakuan saya yang sana sini masih tidak benar. Oke. Jadi beliaulah yang mengajarkan satu, kamu juga harus mandiri. Kalau jabatan jangan dikejar. Kalau dapat amanah itu sudah di tangan, kamu mesti kerjakan dengan baik. Bapakku polisi, Mas. Polisi. Jadi kekuatannya di situ. Kalau ibu saya mengajarkan kesederhanaan dan ketulusan saja. Oke. Jangan korupsi ya, Le. Oke. Jangan itu korupsi yang ya, Le. Mengiang terus itu. Oke. Kalau kota-kota ya, itu kan Mas Ganjar kan punya relasi dengan kota-kota cukup banyak ya. Ada Tawangmangu, ada Jakarta, Semarang, kemudian di Banyumas. Itu mana kota-kota yang paling membentuk kehidupan seorang Ganjar Pranowo? Jogja ketika di UGM. Saya SMA kuliah di UGM. Oh ya, kenapa? Kenapa Jogja? Ya pas nom-nomannya, pas nakal-nakalnya, Mas. Saya belajar banyak. Saya itu SMA kos, Mas. Oke. SMA kos, memanage uang yang 1 minggu 5.000. 1 minggu 5.000 di tahun 84 ya? 84, P87 SMA. Oke. Saya kos, Mas. Dikiriminya per minggu, bukan per bulan. Karena ibu saya nggak kuat. Sehingga kalau saya pulang ke Kudarjo, mbak beras, Mas. Mbak beras? Ben ngirit. Masak dewe? Masak dewe. Terus masak. Kosnya 1 kamar bertiga, sama kakak saya, sama sepupu saya, gitu. Terus kemudian kita harus belajar untuk itu. Jadi kalau cara makan sarapan dan makan siang itu ngambil di jam 11 atau jam 10 itu, saya punya pengalaman. Ben ngirit. Jadi Jogja, Mas. Oke, Jogja ya. Iya. Karena yang ikut membantu pergerakan seorang aktivis itu ya. Aktivis, diajari demo, gitu, diajari diskusi, terus kemudian ya bertahan dalam kondisi yang pas-pasan gitu ya Jogja. Kalau makan di mana kalau di Jogja? Kadang-kadang masak sendiri, kadang-kadang ya di warung-warung. Selebihnya saya punya kayak saudara, Mas, teman seangkatan, sehingga saya sering tidur di sana. Sehingga dulu mboknya teman saya itu sering kalau pagi-pagi, ayo tangi-tangi Mas Ganjar sarapan gitu. Saya sangat berhutang budi. Oke. Tinggalnya di Celeban sana. Celeban ya. Tapi nggak pernah gabrul kan? Gabrul ya. Kayaknya pernah deh, Mas. SGPC. Makanya sekarang kalau kita ke SGPC langsung diomongi sama mereka. Pak Ganjar kemarin yang datang ke sini disebutin itu kayak laporan. Gitu. Tapi akhirnya saya bilang, jangan-jangan dulu kita makan tempe dua ngaku satu ya, jangan-jangan. Lebih baik sekarang kalau ada beli dikasih ada, mohon maaf ya kalau ada masa lalu. Iya. Pak Gubernur, ini pertanyaan lain juga ya. Kalau banyak negara-negara luar, kalau Pak Ganjar lihat negara mana yang diidamkan oleh seorang Ganjar Pranowo, seharusnya Indonesia itu menjadi seperti itu gitu? Nggak ada yang tunggal. Nggak ada yang tunggal. Nggak ada yang tunggal? Nggak. Kalau saya ngidolakan sendiri, kalau kita mau belajar ekonomi ya belajar aja di negara-negara maju itu. Tapi itu tidak selalu kompatibel dengan Indonesia. Karena happiness index itu beda. Di sana happiness index-nya ukurannya berapa expenditure yang dikeluarkan. Di sini enggak kok ngobrol dan ngopi kok. Itu enggak bisa dinilai. Maka saya membayangkan bagaimana negaranya Majapahit aja kenapa? Wong pernah jaya kok. Kenapa kita tidak unggulkan? Nah ketika kemudian kita dirama-rama lah 2045 kita menjadi negara besar, kita siapkan aja itu. Ya kita mau belajar. Kalau mau liberal banget dari mana? Amerika lah. Amerika. Iya toh. Kalau mau strict dan maju apa? Taiwan, Mas. Kalau kemudian gede, maju dan strict, Tiongkok. Kita punya, Mas, semua banyak pembelajaran. Soekarno waktu mau mendirikan Republik berdebat dengan banyak tokoh, ada Supomo, ya waktu itu kan. Yamin, semuanya kan diskusi. Kita itu kalau mau pakai dasar negaranya apa? Mau pakai Soviet, mau pakai Amerika, atau cara Mesir, atau cara Tiongkok. Gali aja sendiri, dapatlah Pancasila. Karena memang dari bumi, maka kalau saya tidak utuh begitu tidak utuh begitu. Tapi tetap Indonesia is the best ya, tetap artinya di antara negara-negara lain dengan segala kerumitan-kerumitan yang ada. Mas, nenek moyang kita bicaranya kan gitu. Mau hujan emas di negeri orang atau hujan batu, gitu. Mas, ini nang omahe dhewe kok. Ya.
Udah deh nggak usah nyalain, ya sudah ya kita aja yang memperbaiki. Saya ketika sempat berkeliling ke banyak negara, ketemu diaspora, ketemu orang Indonesia, atau nge-zoom dengan mereka itu, mereka hebat-hebat loh Mas. Kemarin di Amerika kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang di Amerika, terus kemudian Mas Ganjar tahu nggak kalau salah satu yang membuat desain film Star Wars kalau nggak salah ya, dari Semarang loh. Aku beri nomor teleponnya, kayak ini loh Mas anaknya, masih muda. Bro, yang membuat desain VW All New Beetle itu juga orang Indonesia. Dan banyak Mas, saya pernah jumpa orang di Italia astronom. Bro, kenapa kamu nggak pulang bro? Di Indonesia nggak ada Pak yang begini. Gitu. Jadi saya ketemu di Rusia, ketemu di mana-mana. Sekarang dengan teknologi, dengan Zoom meeting ya, dengan Google Meet, macam-macam. Hampir setiap bulan saya ngobrol dengan mereka hari ini. Hari ini kita bicara soal itu. Kalau observasi dari Mas Ganjar Pranowo soal Indonesia, apa sih sebetulnya kelemahan yang paling hakiki dari Indonesia? Disiplin. Yang kedua komitmen. Kalau orang sudah disiplin, sudah komitmen jalan. Komitmennya apa sih? Pembukaan Undang-Undang Dasar sudah jelas. Diterjemahkan dalam konstitusi sudah jelas. Ya wes toh. Dan memang Mas dalam sebuah transaksi seperti ini, membangun konsensus bersama itu tidak mudah. Karena kepentingannya banyak, kelompoknya juga banyak. Maka tidak ada yang bulat, pasti agak lonjong. Tapi lebih baik kalau daripada tidak melakukan maksud saya. Nah, kalau kemudian itu sudah dilakukan, ya kita step by step harus lebih baik. Mesti tegas. Tegasnya apa? Kalau saya belajar dari Bung Karno itu, belajarnya itu loh, Trisaktinya Bung Karno itu loh. Kita itu politiknya mesti berdaulat, jangan diintervensi terus. Maka bargain position kita harus bagus. Bargain position bagus kalau berdikari kita ekonominya. Kalau kita nggak berdikari, lembek, garamnya masih belum bisa produksi, bawang putihnya masih impor, pabrik gula mandek semua kita nggak bisa produksi. Yang dulu raja gula itu ada di Semarang. Tidak ada yang tidak tahu. Kenapa kemudian kita kok begitu? Nah, maka pada saat kemarin saya ngobrol dengan Bu Mega, kita cerita soal BRIN. Hari Minggu ya? Ya, hari Jumat. Hari Jumat, sebelum sepedaan ya? Iya. Saya ngobrol dengan Bu Mega cerita bagaimana pengendalian lingkungan, tata ruang, kegempaan, sampai kemudian bicara BRIN. Dan bagaimana bicara tanaman pendamping beras. Politik pangan, berdikari dalam bidang ekonomi. Maka prasastinya IPB di Bung Karno kan disampaikan. Hidup matinya bangsa. Pertanian dan pangan itu hidup matinya bangsa. Maka saya membayangkan Mas, kalau kemudian saya ngobrol sama Bu Mega panjang soal BRIN itu, kenapa kita tidak riset sendiri untuk kebutuhan berdikari dalam bidang ekonomi? Kenapa? Kalau kita bisa bicara soal seperti itu, nih 1 triliun sekarang saya kasihkan ke Kemenkes. Saya mau buat vaksin sendiri. Obat sendiri semuanya. Kita punya Bio Farma, kita punya Aikman, kita punya UI, UGM, UNER yang fakultas kedokteran bagus, biomolekulernya juga banyak ahlinya. Kamu, udah ini dikawal TNI Polri BIN. Ini top secret. Gue nembuh di mana? Tapi kita harus ada targetnya. Kalau nggak kita dikenal. Nggak tergantung ya? Nggak tergantung. Tapi kepribadian dalam kebudayaan penting Mas. Orang Jepang sampai hari ini juga cara menghormatnya sampai 45 derajat. Budaya. Bukan hanya sekedar seni. Budaya, perilaku. Sopan santun, gotong royong, toleransi. Banyak Mas. Nah pada saat kemudian itu nggak jalan ya hukum harus ditegakkan. Kenapa nggak jalan ya Mas? Karena banyak orang yang kemudian pengen tidak setuju, pengen tidak mau juga. Nggak mau juga. Maka dia mencoba men-challenge kan. Maka kalau sudah konsensualismenya dibangun melalui konstitusi, terus kemudian diterjemahkan, dia nggak ikut, ya polisi lah. Ya jaksa lah, ya hakim lah gitu. Kalau itu kemudian ditolerir itu, ya akan bisa kemana-mana. Satu pertanyaan terakhir saya Mas. Indonesia 2045 menurut seorang Ganjar Pranowo seperti apa sih? Kalau saya bermimpi harus jadi juara. Hanya ramalan McKinsey, PricewaterhouseCoopers itu mesti ditunjukkan. Kita ranking ekonominya ranking 4 atau ranking 7. Kalau kemudian in between di situ kita mesti ditunjukkan. Roadmap-nya mesti disiapkan sekarang. Saya membayangkan Mas, orang-orang yang saya temui banyak itu diaspora itu kita
panggil aja gimana? Kita recall gitu. Tarik lagi lah. Indonesia memanggil. Indonesia memanggil. Garamnya kamu, bawang putihnya kamu. Apa biomolekuler untuk menghadapi ini, apa farmasinya kamu, high-tech-nya kamu, energi alternatifnya kamu, ya, public policy-nya kamu, perguruan tinggi, kamu tak tugasin segini, orang hebat, kamu pulang, kamu dibayar berapa kemarin? Saya dibayar 200 juta, tak kasih 300 juta, program ini mesti selesai, kamu tak amanin semuanya, ras program. Begitu roadmap ini bisa, semuanya bisa, dan itu pasti SDM, pasti sekolah. Dan kita kan punya kan, LPDP umpama. Beasiswanya tinggi, panggil mereka, kasih tugas mereka. Roadmap ini mesti sampai ke sana, Mas. Jangan saya menjadi Filistin. Dan optimis? Harus. Ada yang lupa tadi, ketemu Bu Mega ngomongin politik nggak sih? Enggak. Ibu itu peduli banget sama anggrek, sama batik, sama lingkungan, tanaman pangan pengganti, perempuan, pemberdayaan, toleransi, begitu Mas. Jadi itu politik banget buat saya. Politik banget? Politik. Dalam arti yang bukan day to day politik ya? Bukan Mas, kalau politik praktis mah kadang-kadang bikin rame ya Mas. Itu lebih substantif. Baik, matur nuwun Mas Ganjar. Sama-sama. Matur nuwun.